Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab 10, yaitu tentang narkoba. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, sambil menonton video pembelajaran yang Bapak sampaikan, anak-anak semua boleh membuka buku paketnya, yaitu tentang bab 10 tentang narkoba. Oke, kita masuk ke materi. Ya, pengertian narkoba. Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, ya, atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Oke, jadi itu pengertian dari narkoba. Ya, menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Oke, jadi menurut WHO ini, jika suatu zat, kecuali makanan, air, atau oksigen, jika dimasukkan ke dalam tubuh, maka bisa merubah fungsi secara fisik ataupun psikologis. Kita lanjut, pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan ataupun kecanduan. Oke, jadi narkotika itu jika dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya, hilangnya rasa, bisa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau sakit, dan menimbulkan kecanduan. Oke, baik, untuk narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu mempunyai potensi sangat tinggi timbulkan ketergantungan. Oke, jadi narkotika golongan ini, ya, golongan 1 itu sangat mudah membuat kita ketergantungan maupun kecanduan. Nah, contoh barangnya yaitu ada morfin, heroin atau putau, petidin, ada juga jenis ganja. Ganja itu ada kanabis, marijuana, hasis, kemudian kokain. Ya, kokain itu ada serbuk kokain, pasta kokain, maupun daun kokain. Oke, dulu golongan 1 dan macam-macam bentuk barangnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu narkotika golongan kedua, ya, merupakan bahan baku untuk produksi obat, ya, timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Itu untuk golongan kedua, yaitu bahan baku dari obat. Nah, contoh barangnya itu ada petidin, morfin, fentanyl, ataupun metadon. Itu untuk contoh nama barangnya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Ya, golongan ini hanya digunakan untuk rehabilitasi, mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Jadi untuk jenis golongan 3 ini hanya untuk rehabilitasi yang sudah kecanduan. Nah, contoh nama barangnya itu kodein dan difenoksilat. Oke, jadi apa yang Bapak jelaskan tadi dari macam-macam golongan tadi 1, 2, 3 itu hanya untuk diketahui saja. Jangan sampai kalian penasaran ataupun coba-coba. Jadi kalian tahu macam-macamnya. Ya, nanti jika ada yang menawarkan, ya teman kalian ataupun orang yang tidak dikenal maupun ya siapa saja yang memberikan barang tersebut, itu jangan mau dan jangan sampai coba-coba, karena barang-barang tersebut itu bisa menimbulkan kecanduan dan bisa merusak masa depan kalian, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi jauhi narkoba, ya. Jangan sampai dekat-dekat dengan narkoba. Dekat saja tidak boleh, apalagi coba-coba. Oke, itu tadi macam-macam narkotika dari golongan 1 sampai 3. Oke, kemudian
Lanjut ke bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahayanya dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, yang pertama yaitu bahaya terhadap fisik, ya, secara fisik. Yang A, akan menimbulkan ketagihan maupun ketergantungan. Nah, ini bahaya kalau sudah coba-coba, bisa mudah kecanduan ataupun ketergantungan. Nah, tidak bisa lepas dari barang tersebut. Kemudian bisa mengganggu mental, yang B. Oke, jadi karena barang tersebut itu bisa merusak saraf otak kita, maka mental kita bisa terganggu. Kemudian mengganggu kesehatan. Nah, jadi kalau sudah pakai barang ini, maka kesehatan kita sudah pasti bakal menurun dan terganggu. Nah, kemudian cenderung menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini berbahaya, bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Karena apa? Ya karena kita sudah kecanduan barang tersebut, kita mau beli barang tersebut tidak punya uang, dan tidak ada barang lagi yang bisa dijual, maka orang tersebut bisa melakukan tindak kejahatan demi mendapatkan uang dan untuk membeli barang-barang haram tersebut. Oke, kemudian bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini berbahaya ya. Ya, bisa merusak masa depan kita ataupun anak-anak semua kalau sudah memakai barang ini, bahkan bisa menimbulkan kematian ataupun overdosis ya, karena terlalu over. Kemudian bisa memupus imtak, iman dan takwa. Nah, yang perlu ditekankan lagi, kita harus memperkuat iman dan takwa kita agar kita tidak menyentuh barang-barang tersebut maupun memakainya. Oke, bahaya yang kedua yaitu kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak. Oke, jadi otak adalah bagian terpenting dalam sistem saraf pusat, sehingga otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat. Jadi waspadalah penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak dan membahayakan jaringan fungsi sistem saraf pusat maupun otak. Oke, jadi dalam penggunaan narkoba ini bisa merusak saraf otak kita. Oke, kemudian yang ketiga itu terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Oke, jadi jantung dan peredaran darah itu sangat penting karena jantung sebagai alat hidup tubuh kita. Setiap detik memumpakan darah ke seluruh tubuh kita. Terganggunya alat pompa darah kita karena narkoba berarti fungsi kesehatan, kekebalan tubuh kita sedikit demi sedikit akan hilang dan rusak. Nah, karena otot jantung tadi mulai rusak, jadi dalam memompa darah jantung itu bekerja tidak maksimal, maka kita akan hilang fungsi kesehatan tubuh kita dan kekebalan tubuh kita. Ya, jadi ini salah satu bahaya yang bisa menimbulkan kematian bagi penggunanya. Ya, kemudian bahaya narkoba terhadap keluarga. Oke, jadi bahaya itu tidak hanya diterima oleh si penggunanya, bisa juga berdampak kepada keluarganya. Oke, yang pertama akan mengganggu keharmonisan keluarga. Saja keharmonisan keluarga akan rusak karena salah satu anggota keluarga itu jika menggunakan narkoba. Kemudian bisa merongrong keluarga. Ya, merongrong ini selalu minta uang untuk membeli narkoba. Jadi keluarganya dirongrong terus, diminta uangnya. Ada barang-barang yang bisa dijual. Itu bahayanya. Kemudian bisa membuat aib keluarga. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Kalau masyarakat sekitar tahu ya kalian mengguna narkoba, maka bisa merusak harga diri keluarga ya, bisa menjadi aib keluarga. Kemudian bisa hilangnya harapan keluarga ya, karena si anak menggunakan narkoba, maka harapan orang tua itu bisa pupus dan hilang karena narkoba ini bisa merusak masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu bahaya narkoba terhadap lingkungan atau masyarakat.
Oke, jadi yang pertama itu mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, pengguna narkoba ini bisa membuat resah ya, bisa meresahkan dalam masyarakat. Karena pengguna narkoba ini biasanya suka berkumpul-kumpul menggunakan narkoba. Nah, ini bisa meresahkan masyarakat. Kemudian bisa mendorong tindak kejahatan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli narkoba, maka si pengguna tersebut bisa melakukan tindak kejahatan ya, seperti mencuri ya, barangnya dijual untuk membeli narkoba. Itu bisa meresahkan masyarakat. Kemudian yang terakhir, mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Jadi masyarakat ini sudah tidak percaya lagi kepada ya pelaku pengguna narkoba, ya sudah tidak bisa dipercaya. Oke, baik, itu tadi sudah menjelaskan tentang ya pengertian macam-macam narkotika dan juga bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi mudah-mudahan anak-anak semua jangan sampai mendekati lingkungan-lingkungan yang memakai narkoba. Ya, jadi sangat harus dijauhi narkoba karena bisa merugikan diri kita sendiri, keluarga kita maupun lingkungan masyarakat. Ya, semuanya bisa dirugikan karena penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Oke, ya mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan jauhi narkoba.